Kemudian orang yang bisa melihat dan menerima Yesus sebagai juru selamat itu gimana? Dituntun oleh gembala. Itu pasal 10 ya. Maka akulah pintu. Khotbah. Kan dia sekarang melihat gembalanya. Maka Yesus, akulah pintu. Khotbah. Kemudian akulah gembala yang baik. Ikulah aku. Jadi dua. Akulah di sini. Jadi Israel itu dianggap domba. Pintu domba dan bayi suci itu pintunya hanya satu ya. Hanya satu pintu. Pintu yang lain tidak ada. Jadi akulah pintu itu. Tidak ada pintu lain. Jadi orang-orang buta yang sudah dapat melihat akan dipimpin gembala. Jadi beda dengan pencuri ya. Pencuri itu gembala yang jahat itu. Perampok. Kemudian sang gembala itu janjinya. Di sini bermacam-macam ya. Pasal 10 ayat 27 sampai 29. Mendengarkan suaraku. Harus mendengar suara gembalanya. Kalau saudara-saudara belum mendengar suaranya, saudara-saudara mungkin tidak tahu kemana, melantur kemana, masa depan kemana, masih bingung. Tapi kalau saudara-saudara mendengar suaranya setiap hari, bisa ikuti Yesus. Maka harus mendengar suara Tuhan setiap hari. Jangan hanya seminggu sekali di gereja, melalui khotbah. Tidak ada orang Kristen seperti itu salah. Budaya yang itu sesat itu harus dihapuskan. Di dalam kehidupan saudara-saudara itu di gereja. Setiap hari kita mendengar suaranya. Suaranya di mana? Ya suaranya firman Tuhan ini. Dengar suara yang jelas. Karena Allah kita yang hidup. Masa mungkin yang hidup enggak berbicara? Jadi mendengar suara. Aku mengenal mereka. Pasti Yesus mengenal Pak Peri. Karena setiap hari berkomunikasi. Mereka mengikuti aku. Pasti ikut gembala ya. Gembala kita. Memberikan, kalau begitu memberi hidupnya kekal. Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Dia pegang tangan kita. Itu selamanya. Kemudian, tidak hanya tangan Yesus Kristus. Tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapakku. Tangan saudara-saudara dipegang oleh Yesus Kristus. Dipegang oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Itulah kehidupan kita, dipegang. Jadi itu janji dari Sang Gembala kita. Kemudian ayat yang sering dikutip, aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus menyebut dirinya sama dengan Bapa. Jadi Allah Bapa dan Yesus anaknya itu satu esensi. Sifatnya, kerjanya, semuanya sama. Dan Allah Tritunggal bukan itu ajaran itu membuat saudara-saudara pusing. Karena ajaran ini. Tidak. Allah Tritunggal, mengapa kita membuat Allah Tritunggal ini? Karena keselamatan saudara-saudara tidak terjadi kebetulan, secara kebetulan. Tidak. Allah Bapa kita yang membuat rencana sebelum dunia ini dijadikan untuk menyelamatkan saudara-saudara. Kemudian 2000 tahun yang lalu, anaknya menjadi manusia, melaksanakannya kehendak Bapa itu untuk menyelamatkan saudara-saudara. Tapi 2000 tahun yang lalu saudara-saudara tidak ada di bumi ini sebagai manusia. Sekarang rohnya, roh Allah, roh Yesus, roh Kudus sekarang masuk ke dalam kehidupan saudara. Kemudian menerapkannya saudara-saudara sebagai anaknya. Jadi perencana, pelaksana, penerapan. Ini rencana keselamatan Allah yang sempurna. Sempurna. Itu arti Tritunggal. Jadi keselamatan saudara-saudara sama sekali tidak akan hilang. Asal saudara-saudara sungguh-sungguh beriman kepadanya. Jadi mereka kaget. Aku dan Bapa adalah satu. Langsung ayat berikutnya 31, 32 langsung mau lempar batu ya. Itu sikap mereka. Sama sekali sama ya. Maka dia ambil contoh ayatnya dari Perjanjian Lama. Perjanjian Mazmur 81 ayat 6. Ayat pasal 10 ayat 34 ya. Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, yaitu Mazmur 82 ayat 1. Jikalau mereka kepada siapa firman itu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Itu huruf kecil. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, kamu di sini, kamu adalah Allah di sini artinya
Dalam konteks Mazmur pasal 88 itu, hakim-hakim yang menjatuhkan hukum dengan otoritas Allah. Mereka juga disebut Allah, huruf kecil. Yang seperti Allah, yang sangat dihormati. Maka disebut Allah huruf kecil. Apalagi, Yesus yang diutus Bapa untuk melakukan segala pekerjaan yang baik, yang berasal dari Bapanya. Masa mungkin tidak bisa disebut Allah atau anak Allah. Itulah cara ya membela dirinya sebagai anak Allah. Ambil ayat dari Mazmur. Hakim pun disebut Allah huruf kecil. Apalagi yang diutus dari surga. Kemudian mengapa Yesus ditolak oleh orang Yahudi sampai zaman sekarang? Injil mulai dari Yerusalem. Kenapa sampai 2000 tahun yang sudah berlalu masih ditolak oleh orang Yahudi? Mereka memahami perjanjian lama. Karena mereka masih menunggu kedatangan Mesias. Mesias belum datang. Tadi beberapa ayat ya, Zakaria 14 ayat 4. Pada waktu itu Mesias datang, kaki Mesias akan berjejak di Bukit Zaitun. Mereka masih menunggu Mesias akan datang, akan berdiri di Bukit Zaitun. Maka kalau sekarang Bukit Zaitun penuh dengan kuburan-kuburan, mana harga tanah itu, kuburan itu? Masih menunggu, mereka melihat kedatangan Mesias. Mengapa alasannya? Israel saja bangsa pilihan. Yang diselamatkan orang Israel. Itu Sionisme. Karena hukum dan semua keselamatan berasal dari Yerusalem. Tapi sudah terjadi melalui salib Yesus Kristus. Tidak memerdekakan Israel dari penjajahan. Mereka menunggu Mesias secara politik. Yesus belum pernah memerdekakan bangsa mereka dari penjajahan Roma. Maka dia tidak percaya. Tidak membangun bait suci yang baru. Mereka siap-siap ya, bait suci yang ketiga sekarang. Mesias tidak boleh disalibkan. Bagaimana mungkin Mesias yang diutus Allah dibunuh oleh tangan manusia? Itu sulit menerimanya sampai sekarang. Maka biasanya diganti. Waktu disalib, diganti dengan siapa? Yudas Iskariot ya. Yudas Iskariot. Menurut kitab mereka. Sangat masuk akal. Benar kan? Nabi yang diutus Allah dibunuh oleh tangan manusia dengan kejam, telanjang. Ya, pasti Allah yang Maha Kuasa harus angkat dia. Sangat masuk akal. Tetapi di dalam Alkitab dia pun dibunuh. Sulit menerimanya, tidak masuk akal. Tapi Injil ini tidak masuk akal, saudara-saudara. Maka sulit percaya. Non make sense. Sehingga ditolak. Ya, agama-agama yang dibuat oleh manusia itu masuk akal semuanya. Kamu berubah begini, ya bisa begini. Tapi Injil beda. Menyebut Yesus sebagai Tuhan. Dianggap menyembah manusia itu dianggap menyembah berhala. Hanya nabi yang baik, Yesus. Tapi sekarang di Yerusalem ada namanya Messianic Jew. Kristen orang Yahudi. Orang Yahudi tapi masuk Kristen itu kira-kira sebenarnya 50.000 orang. Kemudian ada gerakan di gereja, sekarang di Cina, mungkin beberapa negara, Back to Yerusalem. Injil mulai dari Yerusalem, sehingga kita harus memberitakan Injil di Yerusalem. Maka besok, hari raya Pondok Daud, banyak orang, beberapa mungkin gereja, khususnya dari China, banyak orang terbang. Cuma-cuma terbang ke Yerusalem, merayakan hari raya di Yerusalem. Di pinggir jalan penuh dengan orang, namanya orang Kristen. Itu namanya gerakan Yerusalem, Back to Yerusalem itu salah ya.